disampaikan nanti pada kuliah umum dengan Dr. Ade sebagai bicara. Semoga dalam pelaksanaan kuliah umum ini akan menimbulkan ide-ide yang brilian buat mahasiswa-mahasiswi MD dari 5 tahapan perjalanan di dalam menatap masa depan. Jadi mapping, planning, target, dan tujuan, serta satu lagi improvisasi dan kreativitas. Diharapkan mahasiswa-mahasiswi MD, jebolan MD itu nanti menjadi raja-raja kecil di daerah masing-masing. Dan kita minta kompornya dari Dr. Ade. Itu saja dari saya untuk lebih luas dan lebih beliau nanti akan mengajarkan strategi dan teknis. Terima kasih dari saya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaprodi atas sambutannya, luar biasa untuk memicu semangat dalam perkuliahan umum kali ini ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada acara inti, yakni kuliah umum mengenai tema prospek lulusan program studi manajemen dakwah di masa pandemi COVID-19. Yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber yang luar biasa, ya, kiprahnya sudah tidak diragukan lagi ya, sebagai alumni prodi manajemen dakwah. Oke, acara inti ini akan dimoderatori oleh Pak Munif Solihan. Assalamualaikum Mas Munif. Pak Munif, apakah sudah di tempat? Sudah hadir? Waalaikumsalam Gus. Pak Irfai sudah di atas UIN. Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, ikan sepat, ikan gabus katanya. Lebih cepat, lebih bagus. Saya akan menyerahkan langsung kepada moderator yang handal, ya, Pak Munif Solihan. Silakan, saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Munif. Terima kasih Pak Irfai Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kaprodi, Bapak Doktor segala ya, calon Doktor Thorik Nurmadiansyah MSI, Ibu Sekprodi, Ibu Hikmah, Doktor Hikmah Indraswati, Bapak Ibu dosen yang juga yang saya hormati, Bapak Adi Gunawan, MM, teman-teman mahasiswa manajemen dakwah yang hadir di acara ini yang saya cintai semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan kuliah umum di semester genap ya, genap. Meskipun dalam kondisi masih dalam keadaan daring ya. Tidak usah panjang lebar, hari ini akan nanti akan disampaikan oleh Pak Adi Gunawan terkait dengan prospek lulusan manajemen dakwah di masa pandemi. Sebelumnya jelaskan profil beliau ya. Ini dulu teman sekaligus kakak kelas saya ya, di jurusan manajemen dakwah. Tapi juga kakak kelas teman-teman semua, senior, paling senior, seniornya senior. Jadi kakak kelas paling jauh sekali ya. Anda masih bayi-bayi ya Pak Ade, sudah pernah di MD ya. Kemudian aku juga pernah sempat di alumni juga mengajar di mana sini Pak Ade ya, yang sudah saya jaga. Tapi yang akan sedikit saya bahas profilnya terkait adalah seorang pengusaha
Ini perlu ditiru PNS, dosen, tapi juga pengusaha gitu ya. Bentar. Nah, kurikulum kitanya pendidikan, beliau lahir di Pekanbaru tanggal 25 April 81. Sekarang domisili di Piungan, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Ada 2 rumahnya, yang satu di Perum PSA 2 Bojong Pekalongan. Pendidikan SMK Terbang Tinggi Besar, kemudian S1 MD pasti ya, di S1 MD UIN Sunan Kalijaga, S2-nya UMY, punya usaha beberapa fotokopian, singkong keju, racik kopi, dan sekarang ada punya Abang Kopi, sekaligus sebagai konsultan bisnis. Nanti teman-teman kalau mau konsultasi bisnis terkait kopi kepada Pak Ade, beliau sudah memiliki 2 warung kopi atau kafe ya, warung kopi kafe. Monggo silakan, saya persilakan kepada Pak Ade Gunawan untuk sharing ya kepada teman-teman semua terkait bagaimana mengatasi prospek lulusan MD di masa pandemi ke depan. Monggo Pak Ade. Baik, alhamdulillah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Dr. M. Torek Nurmandian selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga. Yang terhormat Ibu Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah, Ibu Dr. Hikmah. Ya, yang kami banggakan, yang kami hormati Bapak Munif Solihan, Dr. Munif Solihan, ini saudara, bukan teman, sahabat dan sebagainya. Jadi Pak Torik, Pak Munif ini bukan lagi, kalau bahasa kami dulu berempat, Pak Torik itu kakak pertama. Ya. Nah, Pak Munif yang terakhir itu paling muda, tapi wajahnya yang tua. Pak pembawa acara, Pak Muslim, dan para dosen kami di jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga, beserta yang kami banggakan mahasiswa jurusan program studi Manajemen Dakwah UIN Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali. Sangat senang sekali. Kapan ya? Waktu itu saya dihubungi Pak Arif dan Pak Torik suruh ngadep. Kalau saya kan bawa junior itu suruh ngadep. Siap. Oke. Besok ngisi kuliah umum nggih. Nggih, instruksi dijalankan. Kalau banter itu kan satu instruksi harus dilakukan, satu komando gitu kan. Siap dan. Jadi alhamdulillah saya dipercaya oleh Pak Kaprodi untuk mengisi kuliah umum pada hari ini, bukan mengisi, sharing bareng, karena mungkin ada yang lebih jauh proper dalam bidang usaha atau besok alumni kita mahasiswa dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati dan sahabat-sahabat mahasiswa yang kami cintai, apa ya, saya mau ngobrol apa ini, tapi saya diminta untuk bagaimana sih prospek lulusan Prodi Manajemen Dakwah di masa pandemi COVID-19. Ya, saya cerita dulu. Ya, sebelumnya tadi sudah diinformasikan kepada Bapak Munif Solihan. Ya, alhamdulillah saya alumni pertama
dan lulusan pertama, alumni pertama dan lulusan pertama program studi manajemen dakwah Fakultas Dakwah Komunikasi dan Komunikasi. Dulu masuk IAIN kalau nggak salah, IAIN Sunan Kalijaga, lulus Sunan Kalijaga. Jadi bersama dengan Pak Aris, jadi saya satu kelas dengan Pak Aris Krisdiana, ketika lulus pun satu angkatan pertama. Jadi ya kita bareng-bareng lah lulus. Ayo kita motivasi. Itu satu lulusan itu hanya 7 orang kalau tidak salah. Kalau saya masih ingat 7 orang angkatan pertama lulus pertama tahun 2005. Jadi dipaksa untuk lulus bahasanya dulu oleh almarhum ya, sama akhirnya kami cepat-cepat lulus dan alhamdulillah tahun 2005 kami lulus untuk menjadi sarjana sosial Islam di jurusan manajemen dakwah. Ya, baik teman-teman semuanya, itu yang pertama. Jadi ketika kami dulu kuliah di manajemen dakwah, karena jurusannya adalah baru, karena kami angkatan pertama, 2 kelas angkatan pertama, kami masih meraba-raba mau kemana sih besok lulusan manajemen dakwah ini, karena kita angkatan pertama. Kalau dulu bahasanya adalah kelinci percobaan. Kalau Pak Mumi sudah angkatan berapa ya? Angkatan 5 atau angkatan 3 ya? Jadi kalau kami angkatan pertama mau kemana sih? 3. Oh 3 ya. Nah, 3 berarti yang kedua itu Pak Miftahul Khair. Mau kemana sih jurusan MD manajemen dakwah besok setelah lulus? Kita masih meraba-raba. Kalau bahasa ininya kelinci percobaan angkatan pertama ini. Ketika lulus mau kemana kita nggak tahu. Dulu juga masih kurikulumnya masih bahasanya masih umum semua. Kalau sekarang kan sudah ada konsentrasi. Kalau dulu belum ada konsentrasi, sehingga kita masih meraba. Para dosen-dosen kita, kami juga dari Andi, Bu Siti Fatimah, Bu Erli, ya, Pak Rosid, Bu Misriani, Bunda Misriani, kan, Pak Torik, kita masih meraba-raba. Ini alumni mau dibawa kemana? Besoknya ketika lulus menjadi sarjana sosial. Tapi alhamdulillah saya melihat untuk lulusan pertama atau lulusan angkatan pertama sudah menyebar di beberapa daerah, kota, kabupaten maupun provinsi di seluruh Indonesia. Kami juga masih komunikasi. Ya alhamdulillah beraktivitas dengan kompetensinya masing-masing, beraktivitas dengan keilmuannya masing-masing. Misalkan Pak Aris itu mengabdi di jurusan atau di prodi sekarang, di prodi manajemen dakwah, saya di Pekalongan, dan teman-teman yang lain banyak, ada yang di Batang, ada yang di Papua, dan sebagainya. Baik teman-teman, kalau kita berbicara mau kemana sih besok kita, ini saya share PowerPoint dulu ya, Pak Munif. Munif mat ini. Jenengan jadi co-host langsung share langsung bisa nggak Pak Adi? Bisa ya, coba. Nah, jadikan co-host. Kelihatan nggak? Bentar, lagi start screen. Kelihatan, mantap. Kelihatan. Oke. Baik. Ya, tadi pengalaman kami, ya saya cerita juga sedikit pengalaman kami di dunia usaha. Kami saya mulai itu ketika saya kuliah. Dulu kami aktif di HMJ, Pak Aris itu ketua HMPS. Kalau dulu itu HMPS kalau tidak salah, atau lupa saya HMJ atau apa, HMJ. Pak Aris ketuanya.
saya sekretarisnya dulu. Pertama kali itu Pak Arif ketua, saya sekretarisnya. Kemudian beberapa organisasi yang lain. Nah, ketika saya kuliah, maklum orang perantauan dari Lampung merantau ke Jogja. Nah, ketika karena di Jogja pengen istilahnya hidup biar makan mandiri dan sebagainya, pernah usaha juga saya di Kopma dulu, usaha lontong sayur, nasi uduk, dan alhamdulillah dan mulai dari situlah jiwa entrepreneur saya atau jiwa saya berkembang. Ada nasi uduk, lontong sayur, kemudian ada lagi rental komputer, laundry tadi, dan sebagainya. Dan ketika perkembangan masa demi waktu, akhirnya saya pindah ke Pekalongan tahun 2015. Saya pindah ke Pekalongan, saya keliling ke Pekalongan, datang ya ke gunung-gunung, menikmati hawa sejuk dan sebagainya, tetapi melihat di sana banyak prospek yang berkaitan dengan apapun itu. Salah satunya adalah perkopian. Walaupun saya dulu di Lampung, itu pagi minum kopi, sore minum kopi, tetapi berbeda cita rasanya ketika saya belajar memulai usaha kopi tahun belajar dengan beberapa komunitas yang ada di Batang atau Pekalongan pada tahun 2015. Itu kita langsung dari petaninya, kita kita pendekatan dari petani, kemudian pasca panen, kemudian processing dan sebagainya, sampai ke penyeduhan, sampai ke kafenya. Itu kami pelajari semua ketika kami di beberapa komunitas kopi yang ada di Batang dan Pekalongan. Dan akhirnya kami memberanikan diri untuk membuka kafe. Memang kafe kecil-kecilan. Ya, kafe kecil-kecilan. Kebetulan Pak Prodi pernah mampir ketika beliau pulang ke Cirebon, beliau pernah mampir ke kafe kami yang kebetulan itu. Jadi merasakan nikmatnya kopi lokal. Ya, di sini kita memasarkan kopi-kopi lokal yang ada di dataran tinggi Batang, Pekalongan, hingga Brebes, seperti itu. Ya, kita juga tidak lupa memproyeksikan kopi-kopi yang ada di nasional, seperti dari Aceh, Bali, Papua, dan sebagainya. Nah, di situ kami mulai untuk proper di usaha kopi. Ya, kami belajar dari bagaimana menanam kopi, ya, bagaimana merawat tanaman kopi, bagaimana memetik kopi, bagaimana memanen kopi, bagaimana memproses kopi, ya, pasca panen, ya, biji kopi, seri, dan sebagainya, sampai ke penyeduhan. Itu belajar. Ya, 1-2 tahun kita belajar sama beberapa komunitas, ya. Ya, itulah proses-proses kok bisa gitu ya. Saya juga berpikir kenapa bisa ya dari sarjana sosial Islam, manajemen dakwah, beralih ke petani gitu kan, beralih ke usaha kopi. Ya itulah, karena perkembangan kita harus melihat ke depan seperti apa perkembangan kita. Nah, itu sedikit pengalaman dari saya, sehingga saya menikmati itu ketika kami di kebun memetik kopi, memproses kopi, merosting kopi, menyeduh kopi, itu yaitu sebuah kenikmatan ketika kami melakukan itu, kemudian di komunitas kopi yang ada. Nah, kembali ke materi ke kita kuliah umum. Itu sedikit pengalaman saya yang kami alami di Pekalongan, ya, karena
Pekalongan juga cukup ketat untuk perkopiannya. Baik, teman-teman semuanya. Di sini ada prospek lulusan prodi MD di masa pandemi COVID-19. Ya. Ketika tema kita bicara pada masa pandemi COVID-19, semua di Indonesia pasti temanya masa pandemi COVID-19. Luar biasa. Memang pandemi COVID-19 ini sangat luar biasa, meluluh lantakkan seluruh yang ada di dunia, bukan hanya di Indonesia, yang ada di dunia. Kami pun selaku pengusaha, ya, itu merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Yang dari omset yang menurun sampai warung kopinya tutup itu ada banyak komunitas kami di Batang maupun Pekalongan. Ya, awal-awal itu 6 bulan, 7 bulan pasca pandemi itu, ya itu luar biasa. Itu cobaan bagi kita semua yang ada di Indonesia, khususnya umumnya khususnya di Pekalongan atau Batang sangat merasakan sekali ketika dampaknya pandemi COVID-19 ini. Apalagi ada larangan, ada batasan waktu dan sebagainya. Karena warung kopi, kalau di warung kopi biasanya misalkan dari jam 5 sore sampai jam 12 malam atau jam 1 malam atau sampai subuh itu biasanya buka. Tapi kalau kemarin ada pemerintah membatasi sampai jam 8 atau sampai jam 7, 4 menit sampai komen, ya mau bagaimana lagi perkembangan warung-warung dan sebagainya. Dan kami mengikuti dan alhamdulillah Pak Presiden sangat peduli dan beberapa menteri sangat peduli untuk meningkatkan kembali perekonomian kita, menunjang UMKM, usaha kecil dan sebagainya, sehingga meningkat lagi sekarang, yang dimana tadi omset kita menurun sekali drastis, bisa 80%. Alhamdulillah sekarang mulai menanjak, walaupun itu masih pada tahap 50 sampai 60%, seperti itu. Ya, semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan bisa meningkatkan perekonomian kita, dan kedepannya lulusan prodi MD tidak lagi merasakan pandemi COVID-19, sehingga lulusan MD bisa proper, bisa kompeten ketika mencari pekerjaan atau bekerja di bidangnya masing-masing. Baik, sahabat-sahabat mahasiswa semua, ini yang akan kita alami. Ini yang akan kita alami. Saya pun mengalaminya. Semua dosen mengalaminya. Ketika masuk kuliah, kita sudah memimpikan besok kita akan diwisuda menggunakan baju, menggunakan toga, ya. Ini adalah sebuah impian, semua impian bagi mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi, khususnya di jurusan manajemen, di prodi manajemen dakwah. Ya, mendapatkan ucapan selamat dari orang tua, dari saudara, famili, dari teman, dari sahabat, dari pacar, dari istri dan sebagainya. Ya, ini yang akan terjadi oleh kita, sahabat-sahabat mahasiswa semua. Besok mungkin ini saya belum tahu, ini semester berapa ya, Mas Munib? Campur. Ya. Oh, campur. Oke, terima kasih Pak Munib. Mungkin ada yang semester 2, ada yang semester 4, ada yang semester 6 dan akan lulus, dan ini akan kita alami semuanya, ya, yang menjadi mahasiswa. Ini adalah sebuah impian bagi kita semua ketika kita ingin ke depannya lulus menjadi sarjana sosial Islam di jurusan manajemen dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga. Ini sebuah kebanggaan, bukan? Sebuah kebanggaan. Tetapi setelah ini kita harus berpikir. Sahabat-sahabat semuanya harus berpikir dan akan terus berpikir. Ya, ketika tidak disiapkan sebelum sahabat-sahabat semuanya menggunakan ini, ya,
sebelum menggunakan program, sebelum ujian, munakosah bahasanya, kita harus mempersiapkan. Karena kalau tidak mempersiapkan atau tidak direncanakan, ambiar semua, gitu kan? Contoh, mohon maaf, sahabat-sahabat, saya tahun 2005 lulus S1 Sarjana Sosial Islam, pulang ke Lampung, karena tidak ada rencana apapun. Setelah lulus itu mau gimana kita, mau gimana saya, mau apa saya, belum ada rencana, ya, bingung. Akhirnya saya pulang ke Lampung. Masyarakat tetangga yang ada di Lampung tahunya saya adalah lulusan dakwah. Ya, mungkin sahabat-sahabat semuanya pasti berimajinasi atau berpikir lulusan dakwah itu masyarakat di luar tidak mau tahu. Lulusan dakwah itu pasti bisa ceramah, bisa ngisi ngaji, bisa mimpin tahlilan, bisa semuanya berkaitan dengan agama. Mimpin sholat, imam sholat tarawih dan khutbah Jumat dan sebagainya. Itu masyarakat di luar, gitu kan? Image-nya bahwasanya lulusan dakwah dulu kalau yang saya alami ketika pulang ke Lampung. Akhirnya saya dijadwal untuk ngisi khutbah, saya dijadwal untuk ngisi ceramah tarawih, kemudian subuh, kemudian tahlilan, gitu kan? Kayak saya hanya betah 3 bulan. Kok seperti ini? Karena apa? Ini bukan, mungkin menurut saya ini bukan bidang saya, gitu kan? Menurut saya, ini bukan kompetensi saya di sini. Akhirnya saya kembali lagi ke Jogja. Ya, saya hanya betah 3 bulan. Akhirnya kembali ke Jogja. Luntang-luntung. Karena apa? Ya itu tadi tidak jelas. Karena harus kita persiapkan, harus kita rencanakan. Lulus itu mau kemana? Karena apa? Satu lagi, setelah Anda mendapatkan gelar sarjana sosial Islam, sarjana sosial Islam, beasiswa kita dari orang tua stop. Ya, biasanya seperti itu, beasiswa dari orang tua kita di stop, tidak ada kiriman lagi karena sudah lulus. Silakan cari kerja sendiri, silakan cari uang sendiri. Mau gimana lagi kita? Bingung. Ketika saya ke Jogja, kembali ke Jogja lagi, luntang-luntung. Akhirnya yaudah, saya punya sebuah ilmu yang mungkin tidak terlalu baik dan sebagainya. Akhirnya saya membuka usaha yang namanya waktu itu pertama kali setelah lulus saya di Jogja itu olah data, ya, konsultan skripsi. Nah, itu usaha saya pertama yang tanpa modal. Saya modalnya adalah lambung curah saja. Mahasiswa, junior yang mau olah data, silahkan. Sekian, satu variabel sekian, konsultasi skripsi, monggo. Itu yang saya alami. Akhirnya tidak bertahan lama, mau kemana saya, akhirnya usaha lagi, ya, bekerja di kantoran tidak betah, gitu kan? Karena memang jiwanya sudah jiwa entrepreneur, gitu kan? Itu tidak jiwa usaha. Kalau sudah seperti itu, untuk bekerja di belakang meja agak susah. Nah, intinya teman-teman atau mahasiswa jurusan prodi MD harus merencanakan semenjak Anda masuk kalau bisa, atau minimal semester 5 itu Anda sudah merencanakan mau kemana besok saya. Setelah lulus saya harus apa? Maka dari itu harus direncanakan. Kalau tidak direncanakan, ya ambiar. Kalau bahasa sekarang, mau kemana? Mau di rumah saja malu dengan orang tua, mau di rumah saja malu dengan tetangga. Pengangguran, luntang-luntung, makan tidur di rumah saja.
ya itu malu bagi kita, atau orang tua kita juga malu, walaupun kebanggaan orang tua ketika anaknya sarjana, ya hadir foto bersama, setelah itu mau gimana lagi, ya. Banyak pengalaman teman-teman juga seperti itu. Dan banyak yang saya temui karena apa, di warung kopi itu kita ngobrol gitu kan, lulusan mana mbak, lulusan mana mas, dan sebagainya, kita ngobrol. Kalau dengan konsumen kita ngobrol dan sebagainya. Akhirnya di situ, ya maka dari itu intinya apa? Ya harus kita rencanakan ketika kita sebelum lulus. Gitu. Nah, ketika kita ingin merencanakan sesuatu, kita harus menganalisis yourself atau diri kita. Ya, diri kita dulu. Kekuatan kita itu apa? Menggunakan bisa ini formalitasnya saja, ya. Analisis bahasanya kalau ilmu manajemen adalah analisis SWOT, gitu kan? Strength, kekuatan kita itu di mana, gitu kan? Kekuatan. Kelemahan kita itu di mana, gitu kan? Kemudian peluang yang akan kita lakukan dengan kompetensi kita itu seperti apa? Ancaman dari luar ketika kita melakukan ini itu bagaimana, gitu kan? Nah, itu harus kita analisis, ya, diri kita, gitu kan? Misalkan kekuatan kita, oh saya punya skill di barista, misalkan contoh di barista, oke, kita kembangkan, latihan, akhirnya menjadi barista profesional, gitu kan? Oh, saya punya kekuatan di manajerial, terus belajar, ya, dan sebagainya. Itu kekuatan kita, ya, kekuatan kita. Sehingga kita harus mengukur kekuatan kita itu sampai mana. Jangan sampai ketika kekuatan kita hanya sampai 10, kita paksakan 20. Tidak bisa, teman-teman semuanya. Ya. Kekuatan yang bisa mengukur kekuatan kita itu adalah kita sendiri. Ya, ketika kita, oh saya mudah beradaptasi, oh saya mudah menjalin komunikasi dengan orang, oh saya harus jadi apa ya ke depannya, oh saya harus jadi ini, maka kita harus terus mendalami ilmu yang menjadi kekuatan kita. Itu yang harus kita terus lakukan. Kemudian kelemahan kita, kelemahan kita adalah pendiam. Kalau pendiam, kemudian peluang besoknya gimana ya kita, gitu kan? Kemudian kurang tekun. Kalau kurang tekun, kelemahan kita harus bagaimana? Karena yang bisa menilai diri kita, kelemahan kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya, kelemahan yang kita miliki, yang bisa menilai, yang bisa mengukur, yang bisa mengatasi, ya diri kita sendiri, gitu kan? Oh, kita kurang percaya diri. Bagaimana untuk supaya percaya diri dan sebagainya, menjadi manajer, menjadi dosen, menjadi trainer dan sebagainya. Ya. Nah, ini yang bisa mengukur kelemahan kita, yang bisa mengatasi kelemahan kita, ya diri kita sendiri. Nah, apapun itu, peluang. Kita harus bisa membaca peluang ketika kita lulus dengan kekuatan kita. Ya, tadi saya contohkan karena saya di kopi, ya. Misalkan kekuatan kita adalah di barista. Ya, kekuatan kita adalah di meracik kopi, ya, menyeduh kopi. Oke, oh ini peluangnya. Ketika kekuatan kita atau keahlian kompetensi kita meracik kopi atau menjadi barista, oh peluang kita di warung-warung kopi atau kafe-kafe kopi, gitu kan? Ini sasaran kita, sehingga peluang itu jangan sampai kita lepas, gitu kan? Jangan sampai kita lepas, kita ambil peluang itu dengan kekuatan yang kita miliki. Ya, insya Allah itu akan berjalan dengan lancar. Seperti itu. Kemudian peluang kita ada banyak komunitas-komunitas, ada peluang untuk mendapatkan pekerjaan, ada peluang untuk mendaftar PNS, ada peluang untuk, bergantung kekuatan kita, sampai mana kekuatan kita ukur untuk mengambil peluang-peluangnya. Itu teman-teman semuanya.
Ya. Maka dari itu ketika saya kekuatan kami di wirausaha atau usaha, ya udah saya mengambil usaha itu. Akhirnya peluang usaha yang ada apa? Oh, kuliner saat ini atau di Pekalongan itu kuliner, sudah membuka peluang usaha. Saya juga mohon maaf tidak tergantung. 1 tahun membuka ayam geprek. Ya, ayam geprek di Pekalongan, gitu kan? Ayam geprek itu peluang karena apa? Di Pekalongan itu masyarakatnya konsumtif. Akhirnya ya peluang yang banyak adalah kuliner, ya, ayam geprek. Saya setahun partner dengan teman juga, akhirnya membuka ayam geprek. Sekarang sudah banyak bangkrut, ya kan? Karena persaingan kuliner di Pekalongan itu sangat luar biasa, sangat dinamis sekali, gitu kan? Ada yang bangkrut, ada yang naik, ada yang baru, itu luar biasa Pekalongan. Karena sangat konsumtif sekali. Nah ini peluang. Kemudian trade, ancaman, ya, ancaman. Ketika kita mengetahui kelemahan kita, itu adalah sebuah ancaman bagi kita. Karena apa? Lawan bisnis kita, lawan teman kita sendiri bisa, karena misalkan teman kita mengetahui kelemahan kita, itu sebuah ancaman, gitu kan? Seperti itu. Sehingga ancaman ini harus kita antisipasi, harus kita cari solusi supaya ancaman dari luar itu tidak terjadi kepada kita. Nah, analisis diri kita harus paham dulu ini. Ya, mau kemana? Ketika kita sudah tahu, baru kita rencanakan. Oh, besok mau kemana? Besok mau kemana nih? Oh, kita seperti ini. Gitu. Oke. Nah, looking for prospect. Lihat prospek kita. Ya ini. Yang pertama, menjadi pengusaha, banyak uang. Ya. Kenapa saya pertama kali membuka peluang itu di usaha? Ya banyak. Sekarang peluang bisnis banyak sekali. Ya. Peluang bisnis banyak sekali. Peluang bisnis banyak sekali. Menghasilkan dolar-dolar dan sebagainya. Tetapi sangat sayang ketika pengusaha yang sudah kaya semakin kaya, yang kecil ini yang kasihan. Apalagi di masa pandemi yang saya katakan tadi, dampak pandemi COVID-19 ini sangat terasa ketika kita usaha kecil yang usaha menengah ke bawah, itu sangat terasa sekali. Ada yang mati, ya sahabat, kita teman-teman yang ada di komunitas yang terjadi. Ada yang mati, ada yang omsetnya menurun 80%, 70%, gitu kan? Nah, inilah tantangan ke depan bagi kita. Ini sebuah prospek, tapi ini sebuah tantangan juga bagi kita ke depannya, gitu kan? Kopi, kafe, gitu kan? Di sini banyak. Kalau di Pekalongan itu dari dataran tinggi sampai pesisir itu ada warung kopi, ya. Yang terkenal banyak di Batang ada, kan? Kalau misalkan teman-teman Pak Munik itu kayaknya istrinya di Limpung. Kalau di Limpung pasti tahu dataran tinggi. Oh, ini warung kopi A, B, C, gitu kan? Ya Limpung itu ya banyak juga yang di kopi, gitu kan? Ya banyak yang saya kenal juga ada. Jadi inilah peluang kita menjadi pengusaha apapun itu. Apalagi sekarang ketika strategi pengusaha pada masa pandemi itu larinya kemana? Ke digital, ya, ke digital. Nah, inilah membaca peluang ini. Ketika keahlian kita di computerize atau di komputer, peluang kita apa? Oh, digital marketing, penjualan melalui online shop dan sebagainya. Nah, ini peluang. Dimulailah dari sekarang ketika ada pandemi yang lagi naik daun, ya para pengusaha online shop, gitu kan,
Ini yang luar biasa. Mereka bisa membaca peluang yang luar biasa. Yang kami kasihan ya itu tahun. Tapi alhamdulillah ini sekarang sudah meningkat lagi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah masa pandemi ini. Apalagi sekarang sudah sekian persen yang sudah divaksin ya. Kebetulan kemarin katanya saya mendapat informasi di dosen-dosen UIN Jogja sudah divaksin sehingga betul ya Pak Munif. Belum Pak. Oh belum, kasihan ya Allah, karena belum giliran nanti lah, insya Allah ya. Nah dengan itu sehingga sudah ada jalan keluarnya. Jadi pemerintah memberikan jalan keluar untuk supaya peningkatan ekonomi dari usaha kecil sampai menengah itu seperti apa. Jadi ada tahapan-tahapannya, ada bantuan-bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan kembali, untuk membangun kembali usaha kecilnya. Ya, oke, gitu teman-teman. Maka dari itu lakukanlah usaha sekecil apapun. Mahasiswa itu punya HP semua. Sekarang seluruh mahasiswa tidak ada yang tidak punya HP. Pasti punya HP. Mungkin HP-nya mahasiswa itu lebih canggih dibandingkan HP-nya Pak Kaprodi. Saya yakinkan. Saya pasti yakin. Sama ya. HP Pak Kaprodi palingan Samsung, tetapi HP mahasiswa bisa jadi Apple atau iPhone X atau iPhone 11 dan sebagainya, lebih canggih gitu kan. Nah, manfaatkanlah teknologi HP itu untuk usaha kecil-kecilan, handshop atau apapun itu peluang semua, peluang bagi kita. Belajar digital marketing tidak salah, gitu kan. Mungkin di jurusan atau di prodi MD ada manajemen marketing yang berbasis digital dan sebagainya. Peluang sekali sekarang usaha-usaha digital, apalagi 4.0 gitu kan, 4.0 gitu kan, dan akan menjadi ke 5.0 bentar lagi. Ini dunia usaha luar biasa, dunia bisnis perkembangannya sangat pesat. Apalagi, nah ini peluang, prospek ya, peluang atau prospek lulusan kita. Ada nggak yang menjadi direktur MD yang menjadi direktur? Ada, banyak gitu kan. Tapi ya bergantung. Ada alumni juga, alumni angkatan kami itu ada kalau tidak salah yang menjadi direktur Amin, direktur dan direktur. Ini prospek peluang, atau CEO atau manajer lah minimal, atau supervisor minimal di perusahaan atau dimanapun, ini peluang. Tapi sekali lagi pada masa pandemi ya, perusahaan-perusahaan banyak sekali yang mem-PHK atau yang ini harus kita antisipasi. Bagaimana ketika kita banyak yang di PHK, kita lulus, itu seperti apa? Tergantung Anda bisa membaca peluangnya seperti apa. Oh, ada pendaftaran dan sebagainya. Oh, masuk ke perusahaan. Oh, saya ingin menjadi direktur. Oh, saya ingin menjadi CEO, ingin menjadi manajer, ingin menjadi supervisor. Bisa tidak? Sangat bisa sekali. Lulusan prodi MD, gitu kan? Nah, di kantoran bisa sekali direktur direktur apa bahasanya itu haji umroh gitu kan, travel, direktur travel atau apapun itu ya. Banyak sekali peluang-peluang ya. Kemudian ini mungkin yang diidam-idamkan oleh orang tua, mungkin ya, diidam-idamkan oleh orang tua menjadi abdi negara, menjadi ASN, aparatur sipil negara ya, menjadi PNS, apakah itu di kantoran, apakah di Kemenak, apakah itu di kementerian lain, apakah itu di Pemkot, apakah itu di desa, menjadi abdi negara. Ya, ini adalah mungkin 50 sampai 80% peserta yang mahasiswa yang ada di sini, orang tuanya bermimpi untuk anaknya menjadi ASN atau PNS. Ya,
pegawai negeri sipil. Ya, sorry. Ya, itu. Jadi ini sebuah impian bagi orang tua. Tapi kalau Anda teman-teman semua tidak proper atau tidak kompeten di sini, kita cari yang lain. Males atau terpaksa karena sudah 2 kali besok ya teman-teman mencoba 2 kali 3 kali mencoba tidak lulus, ya sudah bukan, kita cari jalan peluang yang lain seperti itu ya. Saya 2 kali kalau tidak salah itu ditolak atau bukan ditolak, tidak diterima menjadi PNS. Nah, ya akhirnya ya itulah ya, karena ini adalah sebuah impian bagi orang tua kita. Nah, besok ada pendaftaran CPNS, masuk ya, daftar ya kan. Kalau nggak diterima apalagi sekarang ketat ya dengan ujian yang luar biasa yang terbuka gitu kan, sudah persaingannya juga sangat terbuka sekali seperti itu. Abdi negara PNS, baik itu di ada abdi negara atau perangkat desa, ini lulusan pertama atau angkatan pertama ada yang menjadi Pak Duku, ada masih komunikasi kemarin, masih di Batam juga gitu kan, yang jadi Duku perangkat desa. Kenapa tidak gitu kan, memajukan desa masing-masing yang dari kuliah di Jogja kembali ke desa masing-masing, dari Sabang, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari banyak sekali ya kembali ke desa masing-masing, mengabdi ke desa masing-masing, sama saja itu mengabdi kepada negara. Karena Pak Jokowi dengan yang dulu visinya membangun dari pinggiran, membangun dari desa, sehingga desa itu sangat kaya sekali sekarang dengan dana desanya, dana desanya yang minimal 800 juta, ada yang 1 miliar, ada yang 1 miliar 1,2 M dalam 1 tahun. Itu pengembangan desanya luar biasa. Kenapa kita tidak terjun ke sana ketika kita lulus, jadi perangkat desa atau jadi yang bisa membantu desa untuk berkembang ke depannya. Banyak sekali peluang-peluang kita rasa, sehingga jangan berpikir berpikir kadang males jadi ini, besok lulus gimana ya. Nah, maka dari itu yang saya katakan di awal, kita rencanakan dulu kompetensi kita apa, kekuatan diri kita itu apa gitu kan, ini dan sebagainya, maka ambillah peluang. Apalagi jadi politikus. Ada banyak ya alumni MD yang jadi politikus, ada gitu kan, ada yang sudah di DPRD, ada yang provinsi, banyak, ada yang menjadi kepala desa ya. Jadi lulusan MD tidak menutup kemungkinan ingin menjadi politikus. Mahasiswa atau aktivis yang ada di kampus itu biasanya masuk menjadi politikus, kan, politikus. Sehingga tidak menutup peluang, tapi politikus yang sesuai jalan alur dengan dakwah gitu ya. Sehingga jangan seperti gambar ini, politikus yang mempermainkan suara rakyat, yang mempermainkan hati nurani rakyat. Ya itulah sekarang politikus yang ada. Ya bukan saya membenci politikus, tapi ya itulah gambaran politikus sekarang gitu kan. Politik yang ada di Indonesia itu ya seperti ini. Walaupun mungkin Pak Munif itu pengamat politik yang luar biasa, Pak Munif, yang saya tahu. Jadi kritisnya dengan politikus itu luar biasa. Ketika kami diskus dengan saya, kita itu berempat kalau dulu. Ketika saya mengabdi di jurusan MD itu tahun 2011 sampai 2014 kalau nggak salah, saya mengabdi di jurusan MD. Saya, Pak Torik, itu biasanya Pak Munif sama Pak Nanang ya, yang KPI saja. Nah, berempat. Kalau sudah berbicara politik itu ya sudah gitu kan.
mau berdebatannya luar biasa gitu kan, nongkrong di warung kopi. Jadi bukan hanya mahasiswa, dosen juga kalau sudah diskusi itu nongkrong di warung kopi. Terakhir kemarin ada dengan Pak Torik, Pak Ajay, Pak Kapodi, ya nongkrong di warung kopi. Ya itulah gitu kan, tidak lepas dari itu. Nah, kembali sini tidak menutup kemungkinan peluang atau prospek lulusan MD di menjadi politikus, bertahap menjadi politikus. Jangan sampai loncat yang tinggi nanti jatuhnya sakit. Menjadi karyawan, ya, menjadi karyawan. Ini sebuah prospek dan banyak yang dilakukan, kan? Ini kalau bahasa saya, mohon maaf teman-teman semuanya, menjadi karyawan ini adalah apa ya? Pilihan terpaksa kalau bahasa saya. Ya, kalau saya ya, pilihan terpaksa menjadi karyawan. Kalau kita lihat karyawan-karyawan sekarang itu apa bahasanya? Diplokoto atau bahasanya apa ya? Disuruh ini harus selesai. Kalau saya nggak bisa. Di bawah tekanan, bekerja di bawah tekanan itu kadang membuat stres gitu kan. Harus selesai ini, tugas ini harus selesai. Itulah tugas karyawan. Tapi ini sebuah pilihan solusi yang tepat mungkin bagi mahasiswa jadi karyawan yang mana, karyawan di sini, gitu kan, karyawan di perbankan, bisa nggak? Ya, karyawan di perusahaan, bisa. Ya, karyawan di biro haji dan umroh, gitu kan, bisa semua, gitu kan. Nah, ini sebuah pilihan terakhir sebenarnya. Ketika teman-teman menjadi tidak ada lagi daripada nganggur, gitu kan bahasanya, daripada nganggur jadi apa? Daftar jadi staff ini deh, karyawan ini deh, gitu kan. Ini ya terakhir lah, pilihan terakhir. Nah, ini yang pernah saya lakukan dulu. Lulus sarjana, ngaji di ngajar di TPQ, ngajar ngisi khutbah Jumat, ngisi pengajian ibu-ibu, gitu kan. Ya, hanya betah menjadi 3 bulan, betahnya 3 bulan. Tapi bisa tidak? Bisa sekali. Ya, karena mungkin kita lulusan prodi manajemen dakwah itu dibekali agama, dibekali ilmu-ilmu agama yang luar biasa oleh dosen kita di sana. Apalagi mahasiswa yang sudah dulu lulus pondok itu proper sekali gitu, untuk menjadi orang penceramah kayak seperti Gus Miftah. Itu kalau tidak salah Gus Miftah itu lulusan dakwah ya, Pak Munif? Iya, Pak. Nah, Gus Miftah, Gus Muafik, gitu kan, lulusan dakwah semua itu, gitu kan. Gus Miftah, Gus Muafik itu lulusan dakwah semua. Kenapa tidak, gitu kan? Gus Miftah tarbiyah, Pak. Hah? Gus Miftah tarbiyah. Oh, Gus Miftah tarbiyah. Yang Gus Muafik ya, yang dakwah. Gus Muafik. Gus Muafik, gitu kan. Kalau dulu kan panggilannya Cak Muafik, gitu kan. Sekarang sudah Gus Muafik. Karena luar biasa. Jadi kenapa tidak? Ada prospek, ada peluang. Karena kita kompetensinya di sini, ya sudah kan kita lakukan, gitu kan. Oke. Ini saya sampai jam berapa, Pak Munif? Sampai sore, Pak? Monggo, Pak, sampai selesai pokoknya. Ya, sampai selesai gitu kan. Kalau sampai selesai ya nanti 12 Jumatan gitu kan. Baik teman-teman. Jadi banyak peluang sekali kita ingin berbicara karena prospek jurusan di depan. Apalagi di masa pandemi. Ya, ini menjadi ini dirasakan ketika Gus Miftah atau Gus Miftah tidak bisa ceramah di luar, itu kan sangat-sangat sekali. Kalau ceramah di apalagi ini yang Pak Munif yang luar biasa gitu kan, saya mengikuti Facebooknya Pak Munif itu dakwah melalui online itu kan banyak sekali yang sedikit ya, kadang ada yang kanan, ada yang kiri, nah itu bertentangan. Itu yang proper yang paham Pak Munif. Kalau saya nggak paham, saya mengikuti aja makanya ikut.
Jadi banyak sekali prospek-prospek atau peluang-peluang lulusan nanti ke depannya bisa jadi apapun itu. Nah, mungkin kita discuss saja Pak Muni, sehingga nanti enak berjalan seperti itu. Saya tidak mau sebagai seperti orang penceramah gitu kan. Hanya menceramahi tapi tidak bisa melakukan, kapuro lakukan nanti kan. Nah, seperti itu. Mungkin itu Pak Muni. Nanti kita lebih pada diskusi. Gimana Pak Muni? Halo Pak Ade. Ya, it's your choice. Itu semua pilihan Anda, gitu kan? Bergantung tadi kekuatan Anda di mana, peluangnya seperti apa, kelemahan bagaimana kita mengantisipasi kelemahan itu, ya, dan bagaimana antisipasi juga ancaman-ancaman yang ada dari luar, gitu kan? Nah, ini yang harus teman-teman lakukan, terus lakukan evaluasi diri kita seperti apa. Oke, monggo Pak Muni. Kita diskusi aja Pak Muni. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ade Gunawan. Tadi sudah banyak dicontohkan dan Pak Ade juga sharing banyak ilmu terkait dengan prospek lulusan MD ke depan. Saya Pak Ade, di sini juga ada Pak Napi, itu kan juga alumni MD. Ya, kemudian Pak Aris. Jadi prospeknya macam-macam ya. Ada jadi pengusaha, jadi ASN, ada jadi penceramah, ada jadi dukuh. Nah, Pak Ade tadi bahwa kita di sini diskusi saja, monggo teman-teman. Mungkin ada sebagian yang masih merasa khawatir itu ya. Setelah lulus dari MD itu mau jadi apa? Ada yang masih khawatir. Ya mungkin dulu saya juga sama ya, ketika waktu kuliah di manajemen apalagi masih awal-awal itu. Masih belum ada akreditasi. Kalau sekarang sudah bagus, sudah polisi A, sudah saingannya sudah banyak. Nah, mungkin teman-teman juga merasakan ada, mungkin tidak ya. Mungkin ada, saya ini merasa salah jurusan nggak sih? Saya ini merasa setelah ini saya mau jadi apa sih? Apakah cukup S1? Contoh-contohnya banyak. Kemarin yang praktikum itu kerja di BNP 2 TKI. Ada yang kerja di Setnek, macam-macam banyak sekali kalau PNS loh ya. Ada yang pengusaha dan macam-macam. Monggo teman-teman. Ini sudah saya share di mana di grup chat tadi belum ada yang nanya. Halo? Teman-teman semua? Saya boleh nanya enggak, Mas Muni? Bu Sekrodi, silakan. Mas Muni? Bu Sekrodi yang nanya, takut saya. Oh, Bu Sekrodi. Iya, tadi kan menarik ya, Mas Ade sudah mencoba banyak hal ya untuk kewirausahaan ya. Nah, ini mungkin yang perlu disiapkan nih Mas untuk lulusan MD itu kaitannya dengan kewirausahaan. Ini kalau mau jadi pengusaha itu apa nih Mas yang disiapkan oleh mereka nih Mas? Kan mereka masih mungkin belum punya banyak pengalaman ya. Itu aja sih Mas Ade, terima kasih. Monggo Pak Ade langsung. Nggih, matur nuwun Bu Dr. Hikmah. Ya, banyak sekali untuk mempersiapkan menjadi entrepreneur atau apa bahasanya, pengusaha atau pebisnis. Mungkin mahasiswa yang ada di sini itu mungkin sudah ada yang banyak yang memulai saya rasa, karena mahasiswa sekarang itu, mohon maaf Bu, terpaksa usaha. Karena apa? Ketika beasiswa dari orang tua itu tidak cukup, beasiswa dari orang tua itu tidak cukup untuk, mohon maaf nih kalau cewek ya yang saya tahu. Kalau yang cowok nggak tahu saya, gitu kan. Kalau cewek misalkan pulsanya, kuotanya, apalagi mohon maaf, kuotanya gratis ya kalau ini dikasih gitu kan. Pulsa, kuota, kemudian mohon maaf untuk bahasanya make up atau untuk lulurnya, untuk skincare-nya, nggak cukup untuk dari orang tua. Ya, nggak cukup dari orang tua. Akhirnya apa? Mereka berupaya untuk menghasilkan
fulus atau menghasilkan uang dengan apa? Ya mungkin usaha-usaha. Mungkin ini sudah dilakukan oleh beberapa mahasiswa yang ada di prodi MD. Itu ada. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan untuk benar-benar untuk menjadi pengusaha? Yang pertama adalah ya bisa apa bahasanya siap dengan resiko apapun itu. Ya, siap dengan resiko apapun itu. Mohon maaf sahabat semuanya, saya di fotokopi, ketika usaha fotokopi itu rugi ratusan juta. Jadi harus siap untung dan rugi, siap rugi, siap bangkrut, siap untung gitu kan. Nah itu harus kita persiapkan dari awal jika kita ingin berusaha atau melakukan usaha. Yang kedua adalah bagaimana kreatif dan inovasi. Kreatif dan inovatif itu wajib hukumnya ketika kita ingin menjadi seorang pengusaha. Kreatif dan inovatif, apapun itu. Misalkan contoh, mohon maaf, di kopi itu, ya yang saya tahu, di kopi itu bukan hanya biji kopinya yang bisa menghasilkan uang, tetapi kulit kopinya sekarang bisa diolah, gitu kan? Nah itu kreatif bagi masyarakat desa membaca peluang untuk dalam berbisnis, gitu kan? Kreatif dan inovatif. Sehingga ketika kita kreatif, ketika kita inovatif, ya, ketika kita berani mengambil sebuah resiko, itu ya dasar-dasar ketika kita ingin menjadi seorang entrepreneur atau pebisnis. Selanjutnya kemandirian. Ya, mandiri ketika kita bergantung dengan orang lain, bergantung dengan orang tua, ya, bergantung dengan orang lain, bergantung dengan orang tua, itu kita tidak bisa pure murni untuk menjadi pebisnis yang benar-benar proper di bidangnya. Mohon maaf, saya tidak takjub dengan, mohon maaf, dengan Sandiaga Uno atau dengan Erick Thohir. Mereka oke, pebisnis, pengusaha, tapi itu kan salah satunya warisan dari orang tua juga, gitu kan. Bagaimana kita dari nol, tidak punya modal, tidak punya apapun, yang penting ya, yang penting apa, kreativitas kita, yang penting apa, inovasi kita, yang penting apa, keberanian kita untuk memulai, itu saja, kemandirian kita. Sehingga kata kuncinya itu, ya, kata kuncinya ketika kita ingin menjadi pengusaha, mengawalinya, ya itu yang harus kita lakukan, kreativitas, inovasi. Saya tidak pernah ketika sharing teman-teman dengan teman-teman yang ingin membuka bisnis, Mas, Mbak, mau buka bisnis apa? Saya mau buka bisnis mie ayam, Pak. Oke. Dia paham, oh mie ayam. Tapi saya tanya, apa bedanya mie ayam kamu dengan mie ayam yang ada di luar? Oh, mie ayam saya ada ini, ada jamurnya, ada ayamnya banyak, ada cekernya, ada. Oke, itu apa? Inovasi. Inovasi. Sehingga berbeda dengan usaha-usaha yang lain. Walaupun usahanya mie ayam semua, tapi apa yang menjadikan beda kita? Nah, itulah inovasinya, itulah kreativitas kita ketika kita ingin memulai usaha, gitu kan. Mbak, apa bedanya pisang goreng yang kamu jual dengan pisang goreng dengan yang lain yang kamu jual? Oh, pisang goreng saya ada toppingnya, Pak, ada topping keju, ada topping coklat, ada topping ini. Nah, itu kan kreatif, itu inovasi. Sehingga strategi yang dilakukan bisa berbeda dengan pengusaha pisang goreng yang lain. Seperti itu. Itu mungkin Ibu dari saya yang pengalaman saya yang saya lakukan dari situ, sehingga ketika saya membuka warung kopi juga, apa yang menjadi beda warung kopi saya dengan warung kopi yang lain, sehingga
bisa bersaing dengan kedepannya, sehingga kita memulai usaha itu bagaimana kreativitas kita diasah, inovasi kita diasah untuk kita berpikir usaha-usaha kita untuk bisa bersaing dengan yang lain, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ade. Gitu ya Bu Hikmah ya? Iya, terima kasih Mas Ade. Sama-sama Bu. Oke. Jadi inti dari kita usaha itu kreatif gitu ya, tahan banting kalau nggak salah tadi begitu ya, jangan resiko tahan banting, harus mau mengambil resiko dan sebagainya, karena memang sesuai diajarkan oleh Rasulullah bahwa rezeki yang paling dibuka pintunya banyak itu adalah rezeki orang berusaha atau orang berdagang gitu ya, yang lainnya itu hanya sisanya. Monggo teman-teman yang lain kalau ada ini ada pertanyaan dari Mas Rahmadin, Pak Ade. Pak, mohon maaf sebelumnya mau bertanya. Rata-rata mindset masyarakat dengan bahwa lulusan dakwah pasti menjadi pendakwah. Tapi gak semua lulusan dakwah pasti menjadi pendakwah atau penceramah seperti yang Bapak jelasin dari awal tadi. Kan ada juga yang bisa menjadi pengusaha. Tapi mindset masyarakat umum, rata-rata masyarakat umum pasti lulus sarjana menjadi ustadz atau penceramah. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai mindset masyarakat tersebut? Jadi dakwahnya mungkin kan dakwah bilisan Pak Ade, jadi penceramah atau jadi dai. Monggo Pak Ade. Oke, baik. Ya itulah yang saya katakan tadi, mindset masyarakat umum ketika kita kembali ke desa kita, ketika kita kembali ke rumah kita, mindset masyarakat atau tetangga-tetangga kita, ya itu tadi, ya. Oh, lulusan dakwah pasti bisa ceramah, bisa ngisi ngaji, bisa mimpin tahlil, seperti itu. Itu mindset umum. Sehingga mindset umum itu tidak bisa kita tentang, tidak bisa kita nafikan, karena mohon maaf, Mas siapa? Mas Rahmadin. Mas Rahmadin. Tidak bisa kita tentang yang sudah lumrah ini. Kita tidak. Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan baik, gitu kan? Walau dulu banyak yang mengatakan itu, tapi saya mohon maaf, saya jelaskan dengan baik-baik. Saya itu jurusannya manajemen dakwah, memang betul fakultasnya dakwah, tapi ketika di jurusan manajemen dakwah, saya belajarnya ya manajemen, bisa itu manajemen SDM, manajemen marketing, ya seperti manajemen umum juga, tapi dikaitkan dengan dakwah, gitu kan? Bisa ceramah, ya bisa, gitu kan? Karena kan kita ada retorika dakwah ya, ada mata kuliah masih ada ya, masih ada ya. Nah, di retorika dakwah itu saya masih ingat siapa Pak Abdullah dulu yang ngajar ya. Saya masih ingat dari Aceh. Sekarang Pak Eka mungkin. Sekarang Pak Eka. Pak Abdullah itu adalah bagaimana berceramah, teknik ceramah, teknik dan sebagainya, gitu kan? Nah, tidak terlepas dari itu kita mendapatkan pelajaran bagaimana retorika dakwah atau bagaimana berceramah. Nah, itu sudah mindset masyarakat umum, kita tidak bisa menentang. Apalagi kalau masyarakat itu tidak bisa menentang. Saya dari Batang, ya, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal sampai Kabupaten Kutai, itu saya sama, ya, sama. Bahasanya di ngobrol, ya, ngobrol lepas dengan masyarakat lulusan mana dulu. Mas Ade, saya lulusan UIN Jogja, manajemen dakwah. Ya. Bisa dakwah dong, bisa ngaji dong. Lah kan ngintip iman, jadi imam. Iya kaget, aduh, monggo masyarakat, gitu kan. Tinggal kita jelaskan, ya, seperti itu. Itu tidak, mindset itu tidak akan bisa lepas. Tidak bisa lepas dari bahwasanya lulusan manajemen, lulusan fakultas dakwah itu bisa berceramah, tapi kita buktikan bukan hanya ceramah saja, tapi bisa buka usaha, bisa bekerja ini dan sebagainya. Nah, ceramah itu jadikan
sebagai sekunder kita gitu. Bisa, atau yang tadi bisa menjadi sebagai primer gitu kan. Nah, bergantung pilihan kita sekarang. Bergantung pilihan kita mau arah kita itu kemana ya, kemudian tinggal menjelaskan ke orang tua kita, tinggal menjelaskan ke masyarakat umum ya, bagaimana kita ya, teman-teman juga belajar komunikasi ya, seperti itu, sehingga bagaimana kita komunikasikan dengan baik untuk melakukan untuk apa bahasanya, untuk supaya masyarakat itu paham bahwasanya manajemen dakwah itu tidak hanya menjadi ustadz, tidak hanya menjadi penceramah, tidak hanya menjadi ya tidak hanya bisa mengisi khutbah dan sebagainya, ya. Sehingga dengan hal itu kita bisa tenang, kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Nah, seperti itu Mas Munif, Pak Munif. Terima kasih Pak Adi. Monggo teman-teman ada lagi. Jadi sebelum ada pertanyaan lagi ya, saya sedikit menyambung bahwa apa namanya yang dikatakan Pak Adi tadi, untuk Mas siapa tadi, Mas Rahmadin, bahwa mindset itu memang ada. Kita dakwah itu bukan hanya sempit, hanya ceramah dan sebagainya, tapi juga luas ya, bisa tahu SDM, bisa tahu macam-macam. Tapi anak manajemen dakwah juga harus bisa, misalnya nanti mimpin tahlil atau mimpin pengajian atau mimpin apa, ya, jadi imam atau mungkin harus tetap bisa kan anak dakwah. Tapi kan seperti kecilnya, tapi luas itu tidak harus seperti itu, bisa jadi macam-macam itu ya. Nah, pertanyaan lagi ya, Pak Ade dari Mbak Khairunisa. Mohon maaf izin bertanya Pak, ketika kita ingin membangun sebuah usaha kan, tapi kita masih kurang percaya diri dengan diri kita sendiri. Bayangannya nanti bagaimana tidak laku, rugi, dan banyak hal-hal yang negatif yang lainnya. Nah, ini kan sering bangkrut dan sebagainya. Tadi Pak Ade sudah cerita, saya bangkrut 100 juta itu Pak Ade tadi ya. Nah, kadang-kadang kan kita jadi trauma, nanti utangnya jadi banyak atau apalah, atau jadi menjadi tidak percaya diri. Nah, itu gimana Pak supaya membangun itu kita bangkit lagi kalau Pak Nisa, monggo Pak. Oke, baik. Mbak Nisa ya, Khairun Nisa, alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaannya. Ada dua hal yang berbeda ya, ketika kurang percaya diri dengan ada bayangan nanti bagaimana tidak laku, mengalami kerugian. Ini ada dua, ada kurang percaya diri dan ada ketakutan dalam diri kita, kegagalan dalam diri kita. Ini sebuah ketakutan ya. Kurang percaya diri, tidak usah terlalu percaya diri. Orang yang percaya diri pun itu banyak yang masih banyak yang gagal untuk melakukan usaha. Jadi santai saja ketika kita kurang percaya diri kepada diri kita sendiri, itu no problem, karena itu lumrahnya ya kita seperti itu. Mohon maaf, dulu saya kurang percaya diri ya, tanya Pak Mun, kalau diskusi saya paling diam, paling yang memperhatikan gitu kan ya, karena saya kurang percaya diri. Ilmu saya hanya sejentik, kalau bahasa saya. Pak Munif, Pak Torik itu kan lulusan pondok, kemudian agamanya tinggi gitu kan, kalau saya apalah gitu kan ya, saya udah diam aja, tapi memperhatikan bagaimana dan sebagainya. Jangan terbang loh Pak Munif. Oke, itu kurang percaya diri, itu apa problem? Nah, itu adalah kelemahan Anda. Tetapi bagaimana kelemahan itu menjadi sebuah kekuatan Anda? Tadi yang tadi ya. Jadi kurang percaya diri itu tidak atau bukan berarti tidak bisa usaha. Nah, yang percaya diri belum berarti sukses dalam berusaha. Banyak yang tidak sukses loh orang percaya diri itu dalam usaha. Karena orang percaya diri itu, kalau menurut ilmu psikologi, dia ya lebih filter ke dalam kantoran.
Ya, maka dari itu ketika kita masih kurang percaya diri ya dengan diri kita untuk membuka sebuah usaha, nah itu menjadikanlah itu kekuatan bagi kita, gitu kan? Komunikasi kita, no problem sekarang lewat HP kakak, silakan pesan pisang goreng kita, kakak salah dan sebagainya. Loh, itu kan hanya lewat HP, gitu kan? No problem, gitu kan? Nah, kurang percaya diri biarkan ya biarkan kelemahan kita itu bahasa kita bahasa saya itu sebuah kelemahan diri kita. Biarkan kelemahan itu ada dalam diri kita, tetapi bagaimana kelemahan yang kurang percaya diri itu menjadi sebuah kekuatan kita dalam kita berusaha. Ya, ada plus minusnya, semuanya ada plus minus pastinya. Ya, kalau kita berpikir saya kurang percaya diri, tidak akan kita membuka usaha. Usaha kita tidak akan berjalan kalau kita hanya mengingat saya kurang percaya diri dengan diri saya, saya kurang percaya diri dengan diri saya, kan? Kemudian sehingga itu biarkanlah ada dalam diri kita, ya biarkan saja, nggak jadi masalah, tidak usah dirubah supaya kita percaya diri, tidak, ya karena itu sudah mungkin ya itulah kelemahan kita akui, tapi kalau yang takut ini tadi, takut ada sebuah ketakutan pada diri kita, ini yang harus kita dobrak, ya ini yang harus kita lakukan. Jangan pernah takut apa yang akan kita lakukan selama itu bidang kita, selama itu ini kita, kompetensi kita, gitu kan. Oh kita bisa, misalkan Mbak Nisa kompetensinya misalkan membuat pisang goreng, ya sudah, gitu kan. Buatlah pisang goreng yang enak. Buatlah pisang goreng yang beda dengan yang lain, buatlah kemasan yang berbeda, kemasan yang bisa menjual dan sebagainya. Nah, jangan pernah takut. Ya, perasaan takut itu pasti ada, tetapi kita harus mendobrak kalau beda dengan kurang percaya diri ya tadi, berbeda sekali dengan Mbak Nisa. Jadi kalau ini adalah ada rasa takut di dalam diri kita. Nah, ini yang harus kita rubah. Ini yang harus kita dobrak untuk bagaimana rasa takut ini kita hilangkan. Kita hilangkan ya tidak 100% ya. Karena kita harus antisipasi. Ya. Nah, kemudian jangan pernah ada rasa ragu. Ya, jangan pernah ada rasa bimbang, gitu. Kalau di dalam sebuah ketika kita kalau kita ragu, ya, maka kita akan mengalami sebuah ya kerugian dan sebagainya. Seorang pengusaha itu jangan kalau bahasanya kalau dalam agama apa ya Pak Munir? Kalau Anda ragu tinggalkan, kalau ini jalankan, gitu kan? Pak Munir yang tahu. Ya. Kalau Anda ragu, ya tinggalkan, gitu kan. Tapi kalau Anda yakin, jalankan seperti itu. Maka dari itu jangan pernah ragu. Ketika kita punya kompetensi, ketika kita punya keahlian, jalankan terus, gitu kan. Hal-hal negatif yang lain banyak, ubahlah hal-hal negatif dengan hal-hal yang positif. Wah, nanti usaha kita diinikan dari belakang. Mohon maaf teman-teman, saya cerita ya, di Pekalongan ini usaha itu ada yang bahasanya apa ya Pak Munir? Orang pintarnya ada, itu apa bahasanya? Usaha ada backingannya orang pintar, banyak di Pekalongan ya, banyak. Kalau dulu saya pernah makan itu di mana ya? Di Selokan Mataram itu di daerah apa ya? Daerah Turan. Pecel lele. Ya, pecel lele. Saya makan. Kalau makan di sana itu enak. Tapi ketika dibawa pulang kok rasanya ambiar. Nah, itu kan pasti ada. Nah, di Pekalongan itu banyak, Mbak. Nah,
ya hal-hal yang seperti itu. Kalau bahasa saya kliniknya ada banyak gitu kan di Pekalongan. Kalau nggak dilawan ya kita kalah, kalau dilawan ya kalau kita ada ya gimana ya itu lumrah gitu kan. Yang penting kita ada ini dengan kiai atau pemuka agama lah. Nah, hal-hal yang negatif kita rubah menjadi hal yang positif. Pak, sulit sekali. Iya, jelas sangat sulit. Maka dari itu teruslah mencoba dan mencoba. Jangan pernah putus asa, ya. Jangan pernah ketika gagal sekali, sudah menyerah. Tidak. Mohon maaf, yang saya lakukan usaha gagal. Kadang satu tahun lagi, harus usahain gitu kan, usaha lagi, bangkrut lagi itu nggak jadi masalah gitu kan. Yang terpenting terus mencoba, jangan pernah takut untuk dengan kegagalan. Nah itu Mbak, mungkin tidak terpuaskan, insya Allah nanti bisa diskusi dengan Pak Torik yang luar biasa juga. Saya juga dulu banyak diskusi dengan Pak Torik, masukan dari Pak Torik itu luar biasa juga untuk pengembangan usaha kan. Oke, itu mungkin Mbak Nisa ya, seperti itu. Itu ada yang raise hand, Pak Munir. Terima kasih Pak Ade atas jawaban tadi. Ini Mbak Fitri ini resen apa pencet atau mau tanya? Pak, tadi kepencet. Oh, kepencet. Nah, tadi Pak Ade mengatakan bahwa pasti dalam usaha itu ada tantangan dan sebagainya ya. Contohnya tadi ada yang pakai orang pintar dan sebagainya, pengelola dan sebagainya. Bahkan kalau masalah laki-laki negatif memang agak sulit tadi ya. Hal negatif itu memang agak sulit, tapi ya harus tetap kita lawan jalan. Kalau hanya memikirkan negatif saja ya energinya akan negatif terus ya. Ini selanjutnya Pak Ade ada dari Mbak atau Mas ya. Saya Daru Kutni kayaknya, mungkin Mbak. Tolong dikonfirmasi kalau saya salah. Dari Mbak apa Mas ini Mas? Daru Kutni. Oke, Pak penting nanti aja. Ini dari Batang Pak beliaunya Pak. Mas. Ya, dari Batang. Izin bertanya. Apakah jika kita akan buka usaha kopi harus menguasai cara menyeduh kopi? Apakah kita harus menikmati kopi dan bagaimana langkah-langkah awal sebelum membuka usaha kopi? Karena kopi itu kan kalau di film filosofi kopi itu kan macam-macam. Wah ini rasanya menikmati. Nah ini mungkin pertanyaan Mas Daru ini, moga Mas Pak Ade. Oke, terima kasih Mas Daru. Menarik dari Batangnya dari mana ini? Bisa diskus ya Pak Munir kalau besok pulang nanti. Ya, baik. Kalau di komunitas kami, ya itu memang ada bidangnya masing-masing. Ya, ingin membuka usaha kopi itu ada warung kopi atau dia konsen di prosesinya gitu kan, atau di perkebunan atau pertaniannya gitu kan. Kalau kita ingin membuka warung kopi, ya warung kopi, mohon maaf Mas Daru, dulu ketika kita diskusi di komunitas kopi, setidaknya nih kalau bahasa kami ya, setidaknya yang ingin membuka usaha kopi setidaknya harus mengetahui itu ya. Ini kami di komunitas kami nggak tahu yang lain karena banyak yang tidak tahu buka warung kopi kan. Itu kan bos. Tapi kami berbeda gitu kan. Kami berbeda komunitas kami. Kalau ingin membuka warung kopi ya di dalam komunitas kami diusahakan dia tahu dari
penanaman kopi, tahu saja belum mengerti, tahu bagaimana nanam kopi, bagaimana memetik kopi, karena bagaimana kopi yang kualitasnya cherry kalau bahasanya cherry, kemudian bagaimana proses settingnya, apakah full wash, apakah honey, apakah natural dan sebagainya, kemudian nanti setelah jadi green nanti di roasting gitu kan, itu hanya ya kita karena di komunitas itu yang ingin membuka kopi kita pahamkan dulu gitu kan, yang membuka warung kopi kita pahamkan dulu gitu kan, ya kita pahamkan dulu sehingga ketika sudah sedikit mengetahui dari hulu ke hilir gitu kan, nanti enak ketika membuka kopi yaitu karena apa? Membuka warung kopi tanpa komunitas itu agak sulit untuk berjalannya, Mas Dari. Ya. Membuka kopi tanpa ada komunitas yang kita inginkan agak sulit, gitu kan? Agak sulit. Tapi kalau Anda Mas Daru punya uang, misalkan uang atau modal lah rasanya, modal besar, no problem. Modal besar, nggak usah kita tahu kopi. Kita pekerjakan saja barista. Ya, barista yang kita bayar mahal selesai gitu kan. Kalau Mas yang dari Batam itu paham lah, mungkin dari dataran tinggi paham itu. Misalkan contoh lupa namanya. Kalau saya dulu ada di kelompok kopi gitu kan, ya itu kita diskusinya di sana gitu kan, ada banyak komunitas kopi yang ada di Batam. Jadi intinya kalau di komunitas kita itu harus mengetahui dulu proses artinya mengetahui sebelum memahami proses kopi dari hulu ke hilir sampai penyeduhan. Tidak harus paham penyeduh enggak gitu kan, tapi tahu prosesnya. Ya, tahu prosesnya saja yang terpenting itu. Nah, karena kita pengusaha kopi kan kita ada kerja. Kita kerjakanlah carilah barista yang paham. Sambil kita belajar juga. Owner juga, ya bahasanya owner juga belajar dengan barista. Kenapa jangan malu gitu ketika kita belajar dengan barista ketika menyeduh kopi seperti apa, buat seperti apa dan sebagainya, proses yang brewing seperti apa, kita belajar kan. Nah, itu dulu saya alami juga, gitu kan. Karena apa? Menyeduh kopi, ya udah dari ketika beli kopi, sasetan, air panas sudah selesai, gitu kan. Nah, ketika kita buka memang benar-benar warung kopi yang berbeda dengan maaf, mungkin yang sering kita di Jogja itu, kita nongkrong di Mato, kita nongkrong di itu kan kopi juga, tapi dengan proses yang berbeda. Nah, kopi ini prosesnya yang berbeda. Kalau warung kopi yang ada di warung kopi, kafe kopi ini prosesnya memang sudah proses yang modern seperti itu, atau yang menggunakan alat-alat brewing, ya, ada fixing dan Vietnam beer dan sebagainya. Jadi apakah kita harus bisa menikmati kopi dan bagaimana? Nggak harus bisa menikmati kopi, gitu kan. Yang penting bisa merasakan kopi. Oh ini rasanya Arabica dengan Robusta itu mana yang lebih ini? Misalkan Arabica lebih pada asemnya, misalkan contohnya. Robusta misalkan contohnya lebih pada pahit. Arabica Aceh, Arabica Bali itu bedanya apa? Itu yang sudah proper lah, barista yang proper. Biarkan mereka yang di bidangnya, jangan kita ambil lahan orang gitu kan. Nanti ketika kita ambil lahan orang nganggur. Ya, kita berbagi peran saja nggak apa-apa. Oh ya udah, yang penting kamu kita sampai maaf. Dulu sampai kami melatih barista untuk menjadi melatih. Kita datangkan yang proper.
di bidang barista kita latih barista kami untuk di warung kami juga ya sampai pokok sudah selesai gitu kan. Saya latihan juga latihan ala kadarnya. Yang penting saya paham. Cara membuat ini seperti ini, cara membuat proses ini seperti ini, cara membuat proses seperti ini. Ya. Alhamdulillah dari cara tanam kopi, kemudian panen kopi, kemudian proses kopi sampai ini alhamdulillah proses-prosesnya sudah paham saya, gitu kan? Karena belajar dari tahun 2015 sampai sekarang terus belajar sampai sekarang pun mohon maaf tadi pendampingan panen kopi, pendampingan proses kopi, ya itu kami lakukan. Ya itulah komunitas kopi yang ada, gitu kan? Tidak hanya menjual kopi, tapi bagaimana memberdayakan yang ada. Jadi itu tujuan kita. Karena apa? Mohon maaf teman-teman yang merasakan ini konsep kami, konsep komunitas kami itu sudah seperti ini, sudah seperti Pak Munif gitu kan, filter keadilan, ya keadilan dalam berdagang, filter, ya. Jadi ketika petaninya itu hanya untungnya sedikit, tetapi mohon maaf kita sebut merek Starbucks, ya. Padahal kopinya dari Indonesia. Petaninya, mohon maaf, miskin gitu kan. Tapi pengusahanya yang dari yang lihat sudah kaya. Apakah mereka perhatian dengan petani kopinya? Tidak banyak. Ya. Para pengusaha yang kelas tinggi tidak pernah memperhatikan ini dari mana ya, petaninya seperti apa ya. Tapi kami dari komunitas petani kopi, ya dari lahan dari petani kopinya yang harus kita ingat. Bapak, prosesnya seperti ini ya. Petik merah, nanti kita beli. Kalau petik hijau, kita tidak mau menerima. Harganya 3.000. Kalau petik merah, kita harganya 6.000. Jadi pemberdayaan, kita lakukan pemberdayaan supaya apa merasa petani untung, pengusaha untung. Jangan sampai ada ketimpangan, ya gitu. Nah ini mohon maaf, ini kita berbicara kopi ya. Ada ketimpangan. Ini yang kami rasakan ketika petani kopi sudah susah payah untuk memanen, untuk memetik, untuk memproses, dibeli murah, gitu kan? Di kafe dijual mahal, ada yang 30, ada yang 50, ada yang 100, gitu kan? Banyak gitu. Dari harga 17.000, 20 sampai 100 ada kopi, ya. Tapi tapi berpikir nggak dia dengan para kopi memberdayakan petani kopi tidak. Nah ini yang harus ketika kita memang benar-benar berkecimpung di kopi harus tuntas seperti itu dari dulu ke hilir. Jadi sebelum membuka usaha kopi ya itu lagi-lagi bergabunglah dengan komunitas apapun itu, komunitas kopi apapun kecil atau diskusi dengan para pengusaha kopi, karena pengusaha kopi sekarang itu banyak yang saya temui, maaf anak-anak muda sekarang pengusaha kopi yang proper di bidang usaha kopi dan sebagainya. Saya lanjut ya Pak Munif bahasanya daripada nanti Pak Munif. Ini ada pertanyaan Nanto. Dia bertanya saya dari Kalongan, wah tetangga. Kalongan kabupaten atau mana? Nanti bisa nih kita diskusi. Mau tanya bagaimana cara membangun mental untuk Anda khususnya untuk ke atas agar berani melangkah. Milenial. Ya, kaum milenial kan? Kalau saya Z atau X gitu kan? Oke. Kolonial. Oh, kolonial gitu. Ya, ngaku ya Pak Munif ya. Oke. Nanto gitu kan? Ketika bagaimana membangun mental juara, bagaimana membangun mental yang tidak pernah layu. Ya, membangun mental ketika kerupuk, ya, itu berpengaruh sekali. Yang berpengaruh sekali bagaimana lingkungan kita, berpengaruh sekali bagaimana komunitas kita, berpengaruh sekali bagaimana kita posisi kita, gitu kan, seperti itu.
ada pepatah ketika kita berteman dengan tukang minyak wangi, maka kita akan kecipratan bau harumnya. Tapi ketika kita berteman dengan penjual minyak tanah, maka kita akan kecipratan bau minyak tanahnya. Bergantung tadi seperti itu. Nah, bagaimana membangun mental yang kuat? Ya, lagi-lagi yaitu kita harus tahu ya kekuatan diri kita itu di mana. Evaluasi diri kita. Kalau bahasa ilmiahnya itu apa? Muhasabah. Apa muhasabah? Introspeksi diri, gitu kan? Kita itu sudah apa? Zaman kita adalah zaman teknologi canggih, zaman yang berkembang pesat, mengedipkan mata saja, zaman sudah berubah. Gitu kan? Istilah-istilah itu harus kita tangkap, gitu kan? Sehingga jangan sampai ketika kita anak-anak muda, anak-anak milenial sekarang ya tertinggal jauh sekali, sehingga ketika tertinggal jauh sekali maka mental sulit untuk membangun mental kalau sudah ketinggalan. Sulit untuk membangun mental ketika orang itu tidak mau untuk maju, gitu kan? Maka dari itu teruslah mengikuti perkembangan zaman ini, teruslah mengikuti informasi ini, teruslah mendekat kepada orang-orang yang mempunyai visi ke depan. Ya. Jangan bergulat kepada orang-orang yang mempunyai visi ke belakang. Masa depan nanti deh. Oh itu ditinggalkan. Kalau kita bercerita, kalau bisa besok kita itu harus seperti ini, harus membuka usaha, harus menjadi ini. Wah, itu yang luar biasa. Sehingga mental kita bisa terbangun untuk kedepannya. Orang-orang yang mempunyai impian ke depan belum kita jadikan teman. Tapi ketika teman kita tidak punya visi ke depan, melakukan kegiatan apa adanya, hidup dia terus berjalan, ya selesai kita. Tidak akan pernah maju ke depan. Maka dari itu membangun mental itu dari lingkungan. Oke. Dari diri sendiri. Oke. Apa tadi? Bagaimana dari diri tadi mengevaluasi, mengintrospeksi kekuatan kita apa, kelemahan kita apa. Sehingga dengan kelemahan dan kekuatan itu bisa mental kita terbangun lagi, maju lagi ke depannya. Kita bisa melihat apa yang harus kita raih, kita bisa melihat apa yang harus kita capai. Seperti itu. Itu Pak Munib untuk sementara. Terima kasih Pak Ade. Masih ada pertanyaan dari semua? Tadi Pak Ade menjelaskan juga pertanyaan dari Batang dan Pekalongan ya. Bagaimana motivasi kita kalau kita mau berusaha. Intinya bagaimana mental, motivasi dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman semua? Ini yang terakhir dari saya Pak Ade mungkin ya. Oke. Ini karena sudah nggak ada, saya ingin bertanya. Bagaimana Pak Ade, karena pendek saja. Kita kan ingin berusaha, sedangkan saya kan sudah punya pekerjaan tetap. Nah, untuk menjadikan bisnis sampingan itu bisa lancar ya, resiko kecil itu gimana Pak Ade? Mau Pak Ade? Itu aja sih. Meminimalisir resiko. Ya. Lagi-lagi Pak Munib, wah luar biasa. Saya usahanya aku ini banyak, tapi saya selalu ya, resiko saya terlalu besar ya. Ya. Baik. Oke. Untuk meminimalisir resiko,
apakah itu resiko kerugian, apakah itu resiko kebangkrutan atau tutup dan sebagainya, ya langkah-langkahnya tidak lain bagaimana kita concern, kita fokus ke usaha kita. Fokus itu mohon maaf untuk semuanya ya teman-teman, saya bukan meramai karena dia lebih besar gitu kan. Fokus itu bukan hanya melihat satu, bukan hanya menangani satu, tidak. Ya, ketika kerja Pak Munif ketika dosen ya fokus ya kerjakan, ketika usaha ya kerjakan, jadi bareng-bareng itu fokus. Nanti nggak fokus, beda. Fokus itu bukan hanya satu, tapi bagaimana berjalan semuanya kita. Ya ini berjalan dengan track yang sesungguhnya, menjadi dosen jalan dengan track yang sesungguhnya. Itulah yang kalau menurut saya itulah yang diajarkan dulu oleh dosen saya ya. Kalau fokus itu ketika kita ada dua kegiatan, ada dua pekerjaan, kalau dua-duanya berjalan di track yang sama, itu fokus yang bagus gitu kan. Bukan fokus yang bukan gagal fokus yang terpecah, tidak. Itu beda. Nah, memang sulit Pak Munif untuk kita bagaimana itu. Apalagi Pak Munif sangat bagus sekali. Yang menangani adalah Pak Munif sendiri, yang menangani istrinya Pak Munif sendiri, itu bisa jadi fokus untuk bisa berkembang ke depannya. Beda dengan, mohon maaf Pak Munif, saya pernah merasakan itu. Ketika saya dulu ya ngajar di tahun 2011 ya ngajar di kan buka singkong keju itu Sikojuy buka mempercayakan itu kepada karyawan ya. Saya awal membuat itu ya, saya membuat gerobak, kemudian bagaimana resepnya saya latih kepada karyawan, akhirnya semua saya serahkan ke karyawan. Ada 5 outlet saya serahkan ke karyawan ya. Tonton di ngajar gitu. Ya hanya sekali-kali lihat gimana perkembangannya dan sebagainya. Tapi itu tidak fokus di sini. Ya, saya tidak fokus di sini. Akhirnya bangkrut gitu kan. Karena apa? Diserahkan kepada karyawan. Dipercaya oleh karyawan. Karyawan itu kan mohon maaf, sejujur-jujurnya karyawan kadang adalah gitu kan untuk usaha untuk dia sendiri juga. Kadang seperti itu. Ya, teman-teman semuanya. Sehingga kalau Pak Munif saya salut gitu kan, dia usaha beliau yang nangani beliau sendiri, yang kadang memasarkan istrinya atau Pak Munif sendiri bisa berjalan. Saya rasa itu sudah meminimalisir, kalau saya itu sudah meminimalisir resiko mengatasi resiko dari kerugian, dari kebangkrutan seperti itu. Hanya saja kadang ya ada kadang naik, kadang turun. Pesanan banyak, oke, kadang pesanan turun, oke. Oh, ada kesibukan. Ini nggak problem, yang penting istiqomah, kan. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengurangi risiko, salah satunya tangani langsung usaha yang kita lakukan. Walaupun kita kerja kantoran, terus kita pantau awasi, ya. Seperti itu. Apalagi kalau usaha kita tidak ada karyawan, udah jalan insya Allah. Kalau tidak ada karyawan, nah itu meminimalisir bagaimana meminimalisir resiko yang terjadi di usaha yang kita lakukan. Seperti itu. Mungkin itu Pak Munif. Apa Munif tanya? Ngetes saya gitu kan? Bukan. Enggak. Terima kasih Pak. Saya kan kalau apa ya? Sebenarnya passionnya usaha, cuma kadang-kadang di tengah perjalanan memang jadi pengennya Munif ini kan usaha sawit ya. Luar biasa, sawitnya 2 hektar gitu kan. Makanya tadi belum pernah kecipratan, Pak Toring belum pernah kecipratan. Kan gak usaha rebahan, tapi candi dulu usaha rebahan. Oke, terima kasih Pak Ade atas berbagai macam ringnya. Masih panjang, mungkin
teman-teman sudah paham gimana. Kalau ada pertanyaan monggo silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada, saya cukup Pak Ade ya. Silakan Dr. Ade. Ya, monggo. Kalau ada lagi ya alhamdulillah, kalau tidak ada ya saya serahkan kepada moderator. Monggo. Nah, berarti kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebagai moderator apabila ada sedikit salah kata. Tapi sebelum saya tutup, Pak Ade mungkin ada kata-kata penutup, closing statement, monggo. Ya, oke. Terima kasih Pak Munir. Yang saya harapkan alumni MD yang tadi ya intinya apa? Rencanakanlah masa depanmu untuk dirimu dan keluargamu, sehingga merencanakan masa depan itu sangat penting. Mau kemana kita, mau jadi apa kita, harus kita mulai dari sekarang. Diri kita dimulai dari diri kita, karena untuk diri kita dan orang tua kita dan keluarga kita di depan. Jadi harus bisa merencanakan diri kita ke depannya mau jadi apa. Jangan pernah putus asa, jangan pernah bimbang. Walaupun dulu saya pernah dengan Pak bimbang, mau kemana ya? Prospek jurusan MD ini nggak jelas. Sama Pak Aris itu. Semua jurusan itu tidak jelas prospeknya. Pak guru PAI, guru agama kok jadi manajer, kan nggak jelas gitu kan? Ya, karena guru agama kok jadi manajer gitu kan? Nggak jelas. Berarti dulu kami diskusi dengan Pak Aris itu santai saja. Nanti kalau adik-adik kelas kita katakan, Pak, Mas, jurusan MD persiapannya seperti apa? Jelas, tidak jelas. Semua jurusan tidak jelas. Tetapi bagaimana motivasi teman-teman ke depannya untuk menjadikan diri kita berguna untuk jurusan, berguna untuk keluarga kita, ayah kita, negara kita, dan agama. Mungkin itu Pak Munif dari saya. Terima kasih dari saya. Saya yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada. Udah. Siapa materi? Terima kasih atas pemaparan Pak Adi Gunawan. Sangat luar biasa sekali ya. Pengalaman beliau bagaimana beliau bisa membuat waktu itu yang saya kadang-kadang bisa. Ya, jadi dia juga dosen, juga PNS, juga pengusaha. Cuma nggak salah sekarang sekretaris BPM ya. Sangat pintar membagi waktu ya. Sampai usaha dan sebagainya. Dan juga waris Jogja. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, menambah motivasi, menambah inspirasi ya untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irfai. Oke, terima kasih Pak Munif dan narasumber Pak Ade yang luar biasa telah berbagi pengalaman kepada kita semua. Ya. Saya pun di sini ikut belajar menjadi seorang wirausaha yang handal ya. Dan siap rugi. Baik teman-teman semua, kita sudah melalui beberapa kegiatan tadi ya dari beberapa narasumber Pak Ade. Dan kita sudah di ujung acara. Saya sebagai MC undur diri. Mari kita sebelum kita akhiri kuliah umum pada hari ini, mari kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya sebagai MC mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya silakan untuk di on cam ya, kita foto bersama dulu ini. Matur nuwun, terima kasih Ibu Mas Irfai. Semoga bisa sama-sama. Oke, on cam semua sudah siap?
Oke ya, 1, 2, 3.